Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 46. Dalam pada itu, Mahendralah yang menjadi semakin cemas. Tetapi ia menjadi agak tenang ketika ia melihat Siddhartha tetap dalam sikapnya. Siddhartha yang meskipun umurnya tidak terlampau jauh terpaut dari umur Mahendra dan Mahisa Agni, namun karena pengalaman hidupnya yang luas, segera dapat merasakan bahwa di dalam hati Mahisa Agni kini terjadi suatu pergolakan. Ia mengharap mudah-mudahan pergolakan di dalam dada Mahisa Agni itu akan mendorong Agni untuk dapat memenuhi maksud kedatangan mereka. Kembali suasana menjadi kian sepi. Beberapa anak-anak muda Panawijen telah tertidur nyenyak. Namun beberapa yang lain mendengar lamat-lamat Mahisa Agni memotong kata-kata tamunya dengan keras. Terasa dada mereka berdesir. Tetapi mereka tidak melihat sikap-sikap yang menegangkan hati. Karena itu, maka kembali mereka menikmati masa-masa istirahat mereka. Siddhartha kini membiarkan Mahisa Agni berbicara dengan diri sendiri. Dilihatnya anak muda itu menundukkan kepalanya, namun sekali-sekali tangannya tampak memegangi keningnya yang menjadi berat dan pening. Tiba-tiba kesepian suasana itu dipecahkan oleh kata-kata Agni. Kau membingungkan aku, Kakang Siddhartha. Siddhartha berpura-pura terkejut. Dengan serta-merta ia bertanya. Kenapa? Kembali Mahisa Agni terdiam. Kembali wajahnya menunduk dan terdengar sekali-sekali ia berdesah. Namun kembali dengan tiba-tiba Mahisa Agni berkata sambil meremas tangannya. Tidak. Aku tidak akan pergi. Biar anak itu marah, mengumpat-umpat atau mengutukku sekali. Aku tidak ada sangkut paut lagi dengan Ken Dedes. Hidupku lebih penting bagi rakyat Panawijen daripada untuknya. Seandainya ia akan datang kemari biarlah ia datang. Biarlah ia dibakar terik matahari, biar ia kalap ditelan hantu sekalipun. Siddhartha menggelengkan kepalanya. Katanya. Tidak Adi. Tuan Putri tidak akan mengumpat-umpat, memaki atau mengutuk seandainya Adi Mahisa Agni tidak mau datang ke Panawijen. Tetapi Tuan Putri itu pasti hanya akan dapat menangis dan merasa dirinya tidak berharga di mata saudara tuanya. Ia tidak akan memerintahkan menangkap Tuan, tetapi ia akan meratap dan merasa dirinya dikejar-kejar oleh dosa karena telah melukai hati kakaknya. Oh, terdengar Mahisa Agni berdesah. Kini kedua tangannya memegang kepalanya erat-erat seperti ia takut kepala itu akan terlepas dari lehernya. Kembali Siddhartha membiarkan Mahisa Agni bertengkar dengan perasaan sendiri. Ia dihadapkan pada dua kemungkinan yang saling bertentangan. Dalam keraguan itu kembali terdengar suara ibunya terngiang di telinganya. Suara yang seakan-akan telah mendorong untuk pergi ke Tumapel beberapa hari yang lampau. Kini ia dihadapkan lagi pada keadaan yang serupa. Ragu-ragu. Malam yang kelam menjadi semakin kelam. Di kejauhan terdengar burung malam melakukan lagu yang sayu. Tiba-tiba dalam keheningan itu Mahisa Agni berkata lemah. Baiklah aku besok akan pergi bersama kalian. Mahendra terkejut mendengar kesediaan yang terasa terlampau tiba-tiba itu, sehingga ia bergeser maju sambil mengulangi kata-kata Agni. Kau bersedia? Mahisa Agni mengangguk. Siddhartha tersenyum. Katanya. Tuan Putri akan sangat bergembira karena kesediaan Adi Mahisa Agni. Mahisa Agni tidak menyahut, tetapi kembali wajahnya terhunjam ke tanah. Sedang Mahendra mengangguk-anggukan kepalanya. Meskipun ia merasa bersyukur karena kesediaan Mahisa Agni itu, tetapi ia menjadi iba pula. Bahkan ia kini menjadi cemas. Mereka berdua, Mahendra dan Siddhartha ternyata telah mempergunakan kelemahan hati Mahisa Agni untuk memaksanya pergi ke Panawijen. Tetapi apabila kedatangan besok disambut oleh adiknya dengan sikap yang bertentangan dengan yang dikatakannya, maka dapat dibayangkan betapa terpecah belah hati anak muda itu. Tetapi Mahendra tidak dapat berbuat lain, seperti juga Siddhartha tidak mempunyai cara lain untuk memaksa Agni datang ke Panawijen, meskipun seperti Mahendra, Siddhartha pun menjadi cemas. Dalam pada itu terdengar Mahisa Agni berkata, kalian telah menyulitkan perasaanku. Tetapi biarlah aku sekali ini menuruti kehendak Ken Dedes. Mungkin pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir. Mungkin ia akan memberikan pesan atau mungkin ia akan memaki-maki aku. Mudah-mudahan perasaanku sendiri tidak menjadi tersiksa karenanya setelah aku melihat anak itu. Anak yang tidak tahu diri.
Siddhartha dan Mahendra tidak menyahut. Terbayang di dalam kepalanya, betapa hati Mahisa Agni telah benar-benar terluka. Luka karena tersinggung perasaan. Namun dugaan itu kurang tepat seperti apa yang sesungguhnya terjadi. Tak seorang pun selain ibu Mahisa Agni sendiri yang tahu, apakah yang sebenarnya bergolak di dalam dada Mahisa Agni. Malam yang menjadi semakin malam telah menelan perkemahan itu. Hampir semua orang telah tertidur. Mahisa Agni pun kemudian mempersilakan kedua tamunya beristirahat di atas sehelai tikar pandan. Ketika kemudian ia kembali ke tengah-tengah perkemahan itu, dilihatnya Ki Buyut Panawijen pun telah tertidur. Tetapi ia melihat pamannya duduk memeluk lututnya, masih seperti ketika ditinggalkannya, seolah-olah orang itu sama sekali tidak bergerak. "Siapakah mereka, Agni?" bertanya gurunya. "Mereka adalah orang-orang Kendedes yang datang untuk memanggil aku ke Panawijen besok," sahut Mahisa Agni. Pamannya mengangguk-anggukan kepalanya. Ia pernah mendengar persoalan antara Agni dan anak gurunya itu. Namun belum seluruhnya. Empu Gandring belum mengetahui sedalam-dalamnya persoalan yang seolah-olah selalu menghantui perasaan kemenakannya itu. Karena itu maka dengan hati-hati ia bertanya, "Apakah kau besok akan pergi juga ke Panawijen?" Mahisa Agni menganggukkan kepalanya. Jawabnya lirih. "Iya, Paman. Aku telah mengatakan kepada mereka bahwa aku akan datang memenuhi panggilan itu. Apakah Paman tidak setuju?" "Kenapa aku tidak setuju, Agni? Aku mengharap segala sesuatu menjadi baik. Kalau kau tidak bertemu dengan adikmu, maka kau tidak akan mendengar keterangan yang langsung diucapkan. Mungkin dengan demikian kalau telah salah paham, akan segera dapat diakhiri. Yang tidak dapat kau mengerti dapat langsung kau tanyakan kepadanya, yang tidak kau setujui kau langsung dapat menyampaikannya. Hanya persoalan menjadi baik dengan pembicaraan yang baik. Tetapi kalau salah paham itu kau simpan saja di hatimu, maka untuk seterusnya tidak akan ditemukan pengertian di antara kalian." Mahisa Agni menganggukkan kepalanya. Desisnya, "Mudah-mudahan, Paman. Sebenarnya aku sudah jemu mengurus soal Kendedes yang akan kawin dengan Tunggul Ametung. Ketika mereka mulai dengan persoalan itu, mereka sama sekali tidak membawa aku dalam pembicaraan, tetapi kemudian persoalan itu selalu mengganggu aku kemana aku pergi. Karena itu," sahut pamannya, "segera kau selesaikan soal itu. Apakah keberatannya? Untuk seterusnya kau tidak akan terganggu lagi." Mahisa Agni terdiam. Namun debar jantungnya menjadi semakin cepat. "Beristirahatlah Agni," desis pamannya kemudian. Mahisa Agni mengangguk sambil menjawab, "Iya, Paman." Perlahan-lahan anak muda itu bangkit dan berjalan ke sebuah gubuk dengan atap anyaman daun kelapa. Perlahan-lahan pula ia membaringkan dirinya pada sehelai tikar. Namun untuk seterusnya Mahisa Agni tidak segera dapat memejamkan matanya. Bahkan seolah-olah semua peristiwa yang pernah dialami, kembali membelit angan-angannya. Seruling, amben bambu, teritisan. Kemudian tangis Kendedes, dan ibunya yang mencoba menghibur gadis itu, kemudian betapa dadanya serasa pecah, ketika ia mendengar Kendedes menyebut nama Wiraprana. Mahisa Agni memejamkan matanya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia mencoba mengusir kenangan yang pahit itu. Tetapi kenangan itu selalu datang mengganggunya. Betapa tubuhnya sehari-harian diperas oleh kerja membuat bendungan, namun Mahisa Agni sama sekali tidak dapat tidur sekejap pun. Ia terkejut ketika tanpa disengaja, ia memandang langit di timur telah dilapisi oleh warna semburat merah. Bahkan sejenak kemudian beberapa orang kawannya telah bangun dan satu dua di antaranya telah pergi ke sungai untuk mengambil air. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ketika kemudian ia bangkit dan pergi ke tempat Siddhartha dan Mahendra beristirahat, ternyata mereka pun telah bangun pula. Pagi itu, Mahisa Agni terpaksa meninggalkan kawan-kawan mereka. Meskipun hatinya masih saja dikejar oleh keraguan-raguan, namun ia tidak membatalkan niatnya untuk pergi ke Panawijen. Setelah minta diri kepada Ki Buyut dan pamannya Empu Gandring beserta kawannya, maka Mahisa Agni pun kemudian pergi ke Panawijen bersama dengan Siddhartha dan Mahendra. Di sepanjang jalan, Mahendra menceritakannya serba sedikit apa yang dilihat dan dialaminya di perjalanan. Diceritakannya pula, bahwa Empu Sada telah mencoba membantu muridnya merampaskan Kendedes. Untunglah bahwa gurunya, Panji Bojong Santi, dalam saat yang tepat telah menolong mereka.
Seandainya guru tidak ada, maka Empu Sada pun tidak akan berhasil membawa Tuan Putri, berkata Mahendra. Mahisa Agni yang mendengarkan cerita itu dengan getar di dadanya, menarik nafas dalam-dalam. Betapa bencinya kepada kuda sempana yang masih saja ingin mendapatkan gadis itu tanpa menghiraukan keadaan dan kenyataan. Tetapi Mahisa Agni tertarik pada cerita terakhir Mahendra, sehingga ia bertanya. Kenapa Empu Sada tidak juga akan berhasil apabila Panji Bojong Santi tidak menolong kalian? Ada orang lain yang telah siap menolong pula. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Siapa? Ia bertanya. Empu Purwa. Heh. Mahisa Agni terkejut, tetapi kemudian katanya. Apakah kau sedang bergurau? Mahendra menggeleng. Tidak. Aku tidak sedang bergurau. Empu Purwa benar-benar hadir menurut guruku. Mahisa Agni memandang wajah Mahendra dengan tajamnya. Namun kemudian kembali wajahnya merenungi padang yang luas terbentang di hadapannya. Kembali angan-angannya melambung pada masa-masa yang silam dan pada masa-masa yang tak pernah dialaminya. Terasa suatu dunia yang aneh melingkar-lingkar di dalam benaknya. Dunia kenyataan yang tak dapat diingkarinya, bercampur baur dengan dunia angan-angannya yang berbenturan dengan segala macam kekecewaan dan penyesalan. Tetapi Mahisa Agni tidak menumpahkannya kepada siapapun. Dunia itu tetap menjadi rahasia bagi dirinya sendiri. Sementara itu di Panawijen, Ken Dedes menunggu Mahendra dan Siddhartha dengan gelisah. Menurut perhitungan Witantra, lewat tengah hari secepat-cepatnya Mahendra baru akan datang. Dengan atau tidak dengan Mahisa Agni. Namun Ken Dedes yang hampir tidak sabar menunggu itu pun telah memerintahkan kepada Witantra untuk mengatur para prajuritnya, supaya Mahisa Agni melihat bahwa yang hadir di Panawijen kini adalah seorang bakal permaisuri. Seorang yang mempunyai kesempatan dan kemungkinan yang gemilang di hari depan. Hampir semalam penuh Ken Dedes mereka-reka, bagaimana ia harus bersikap nanti apabila Mahisa Agni datang. Kadang-kadang kekecewaannya kepada kakak angkatnya itu sedemikian menyembul dari permukaan pertimbangannya, sehingga kadang-kadang timbullah keinginannya untuk memperlihatkan kebesarannya. Namun kadang-kadang timbul pula perasaannya yang lain. Perasaan seorang gadis yang memerlukan perlindungan dari saudara laki-lakinya. Tetapi bagaimanapun juga, ia harus menunjukkan kepada Mahisa Agni bahwa ia bukan seorang gadis kecil lagi. Bukan seorang gadis yang dapat merengek seperti pada saat-saat ia masih tinggal di padepokan ini. Bukan lagi Ken Dedes yang hanya pantas melayani Mahisa Agni makan di dapur, menuangkan sayur dan menyediakan kendi untuk minum. Bukan lagi anak-anak yang berlari-lari mencari Mahisa Agni, apabila dilihatnya sesuatu yang mencemaskan hatinya, berteriak-teriak hanya karena seekor kambing yang lepas dari ikatannya masuk dan mengucak dedaunan dalam pertamanannya. Tidak, katanya di dalam hati. Aku sudah dewasa. Kakang Mahisa Agni pun harus bersikap dewasa dalam persoalanku. Aku harus dapat menunjukkan kepadanya bahwa dalam keadaan ini aku mempunyai pertimbangan yang benar. Bukan sekedar karena berputus asa. Kebesaranku akan melimpah kepada Kakang Mahisa Agni dan seluruh padukuhan Panawijen. Ken Dedes itu pun kemudian hatinya menjadi tetap. Ia akan menyambut Mahisa Agni dalam sikap kedewasaan. Berbicara dengan sikap yang dewasa. Karena itu, ketika kemudian matahari mencapai puncak langit, maka Ken Dedes pun telah bersedia duduk di pendapa padepokannya. Ia telah memerintahkan kepada Witantra untuk menjaga regol halamannya dan beberapa petugas lain di sudut-sudut pendapa. Witantra sendiri duduk bersila di pendapa itu bersama-sama Kebo Ijo. Namun betapa Kebo Ijo mengumpat-umpat di dalam hatinya. Katanya, gadis Panawijen ini terlalu banyak bertingkah. Apa pula perlunya tata cara resmi yang tidak dilakukan di istana ini? Bukankah ia belum seorang permaisuri? Apalagi nanti, apabila Ken Dedes itu telah resmi menjadi seorang permaisuri. Kami setiap hari masih harus mencium telapak kakinya. Tetapi ketika ia melihat kakak seperguruannya duduk tepekur dengan khidmatnya, maka ia pun menundukkan kepalanya. Ken Dedes sendiri, duduk di tengah-tengah pendapa, di depan pintu masuk ke ruang dalam. Di atas sehelai tikar yang putih. Di belakangnya duduk beberapa endang yang berumur sebayanya. Para endang itu sendiri tidak tahu, kenapa ia harus duduk pula di belakang Ken Dedes. Tetapi ketika mereka melihat para prajurit yang dengan sikapnya yang garang berada di sekitar halaman dan di sekeliling pendapa, bahkan panji-panji dan umbul-umbul pun dipasang pula,
mereka sama sekali tidak berani menanyakannya. Terasa pula, bahwa Ken Dedes kini bukan lagi Ken Dedes yang dahulu. Apalagi setelah mereka mendengar bahwa Ken Dedes adalah seorang gadis yang bakal menjadi permaisuri Aku Tunggul Ametung. Meskipun mereka tidak dapat mengerti hubungan peristiwa yang telah terjadi atas Ken Dedes itu, namun mereka kini melihat suatu kenyataan, bahwa Ken Dedes mendapat kesempatan yang tidak pernah diimpikan. Kalau semula mereka meratap dan menangisi gadis yang dilarikan oleh kuda sempana, namun kini mereka melihat kebesaran gadis itu. Dan mereka pun menjadi ikut bangga pula karenanya. Ken Dedes yang duduk di tengah-tengah pendapa itu merasa, betapa ia sudah terlampau lama menunggu, namun Mahendra masih belum juga datang. Dengan gelisahnya ia berkali-kali mengingsar tubuhnya. Sekali ke sisi kemudian kembali ke tempat semula. Pandangan matanya seolah-olah tersangkut di regol halaman. Dari sana nanti Mahendra akan datang bersama Siddhartha dan Mahisa Agni. Bagaimana kalau Kakang Mahisa Agni tidak mau datang, desahnya di dalam hati. Kekecewaan Ken Dedes menjadi semakin bertambah-tambah. Mahisa Agni benar-benar seorang yang tinggi hati. Seorang yang tidak mau melihat kepentingan orang lain. Seorang yang hanya dapat berpikir menurut kepentingan dan keinginan diri sendiri. Seorang yang diperbudak oleh ledakan-ledakan perasaan tanpa disertai dengan nalar dan pikiran. Semua peristiwa selalu ditanggapinya dengan hati yang gelap. Alangkah menjemukan, geramnya di dalam hatinya. Kakang Mahisa Agni benar-benar menjemukan. Sekali-sekali ia harus mendapat pelajaran bahwa sikapnya sama sekali bukan sikap yang baik. Bukan sikap yang dapat dibanggakan. Baik bagi dirinya sendiri, maupun oleh keluarga di sekitarnya. Aku kira, ayah tidak pernah mengajarinya demikian. Kemudian perasaannya pun meledak-ledak pula. Katanya di dalam hatinya. Ia harus datang. Ia harus datang. Ia harus bersedia pergi ke Tumapel, menemui Aku Tunggul Ametung. Biarlah seandainya ia tidak mau merestui perkawinanku. Tetapi ia harus belajar menghormati orang lain. Menghormati mereka yang seharusnya mendapat kehormatan yang sepantasnya. Apabila ia datang, ia harus melihat kebesaran Aku Tumapel. Maksud baik yang terkandung di dalamnya dan kewajibannya sebagai seorang saudara tua terhadap adiknya. Dengan demikian sikap Ken Dedes pun menjadi semakin garang. Dipaksanya dirinya untuk dapat menunjukkan kebesaran yang diwakilinya dari Istana Tumapel. Ia ingin membuat Mahisa Agni tunduk karena wibawa kebesaran Aku Tunggul Ametung. Baru kemudian, anak muda itu akan mudah menerima keterangannya setelah ia dicengkam oleh kewibawaan itu. Tetapi Mahisa Agni tidak juga segera datang. Dalam pada itu, Mahendra, Siddhartha dan Mahisa Agni masih berada di perjalanan. Perjalanan yang seolah-olah menyusur sepanjang tepi neraka. Betapa panasnya udara dan betapa panasnya terik matahari. Berkali-kali mereka terpaksa berhenti. Mengambil air ke sungai dan membiarkan kuda-kuda mereka minum dan sekedar beristirahat. Sejenak kemudian barulah mereka berjalan kembali. Alangkah beratnya pekerjaanmu, Agni. Gumam Mahendra. Membuat bendungan di bawah terik matahari yang seakan-akan membakar punggung. Mahisa Agni menganggukkan kepalanya. Pekerjaannya memang pekerjaan yang cukup berat. Apalagi bagi penduduk Panawijen yang selama ini seolah-olah dimanjakan oleh keadaan alam di sekelilingnya. Rakyat Panawijen merasa bahwa apapun yang diletakkan di tanah, pasti akan tumbuh dan memberikan hasil bagi mereka. Makanan mereka seolah-olah begitu saja meloncat dari dalam bumi tanpa banyak kesulitan. Air yang melimpah dan jenis tanah yang subur. Tetapi kini mereka harus bekerja keras. Tidak ada pilihan lain daripada bekerja keras. Kerja yang mula-mula terasa betapa beratnya. Namun kemudian meresap ke dalam setiap diri rakyat Panawijen, bahwa adalah menjadi kewajiban mereka untuk mengerjakan pekerjaan itu apabila mereka tidak ingin menjadi kelaparan. Apabila mereka tidak ingin dikutuk oleh anak cucu mereka karena mereka telah menyia-nyiakan saat-saat hidup mereka yang berharga. Karena itu apabila bendungan itu kemudian dapat berwujud, maka bendungan itu akan menjadi kebanggaan rakyat Panawijen pada masanya. Akan menjadi kenangan bagi anak cucu, bahwa pada masanya, rakyat Panawijen telah bekerja keras membuat peninggalan yang berharga bagi mereka. Adalah suatu kebanggaan bagimu Agni, bahwa kau mampu menggerakkan seluruh isi padukuhan Panawijen untuk melakukan pekerjaan yang pasti akan sangat bermanfaat itu, berkaca Mahendra pula.
Kerja itu didorong oleh suatu kesadaran bahwa kami bersama-sama memerlukannya, Mahendra. Akan berbeda apabila pekerjaan itu hanya akan bermanfaat bagiku saja. Apabila aku dapat menggerakkan seluruh rakyat Panawijen untuk kepentinganku sendiri, barulah aku merasa bangga. Aku akan merasa bahwa aku mempunyai pengaruh yang kuat atas mereka. Kecuali apabila aku menipu mereka. Menipu rakyat. Seolah-olah aku membawa mereka dalam satu kerja yang besar untuk kepentingan bersama, tetapi sebenarnya kerja itu hanya untuk kepentinganku atau beberapa orang yang dekat dengan aku. Untunglah bahwa yang kini terjadi tidak demikian. Tidak kedua-duanya. Tidak untuk aku sendiri karena kekuasaan atau pengaruhku atas mereka, juga bukan suatu penipuan atas rakyat itu. Mudah-mudahan aku dan para pamong padukuhan Panawijen serta Ki Buyut akan selalu mendapat tuntunan dari Yang Maha Agung, bahwa kerja ini adalah kerja kita untuk kita. Bendungan itu kami bangun untuk kepentingan kami. Bukan kami yang dikorbankan untuk bendungan itu. Mahendra mengangguk-anggukan kepalanya. Di sampingnya Siddhartha mendengar kata-kata Mahisa Agni itu dengan seksama. Sama sekali tak disangkanya, bahwa di Panawijen, seorang anak pedesaan akan dapat berkata demikian. Alangkah bahagianya Panawijen memiliki sepasang kakak beradik Mahisa Agni dan Ken Dedes. Mahisa Agni adalah seorang anak muda yang bertekad keras, memandang setiap kesulitan sebagai tantangan yang harus diatasinya. Sedang adiknya, adalah seorang gadis yang cantik. Yang tanpa disangka-sangka, setelah mengalami kepahitan perasaan yang mencengkam jantungnya, maka ia telah dituntun memasuki bilik kanan istana Tumapel. Demikianlah perjalanan itu menjadi semakin dekat dengan padukuhan Panawijen. Matahari di langit kini telah melampaui puncak ketinggian. Panas yang dilontarkannya seolah-olah menghunjam di ubun-ubun. Namun semakin dekat perjalanan itu, hati Mahendra dan Siddhartha menjadi semakin berdebar-debar. Apakah benar Ken Dedes akan bersikap demikian mengharukan? Bagaimanakah sakit hati Mahisa Agni, apabila sikap yang ditemui akan berbeda? Bagaimanakah kalau benar Ken Dedes itu akan menyambut dengan wajah yang merah karena marah, dengan kata-kata yang keras yang melontarkan kekecewaan hatinya? Tetapi kedua orang itu sama sekali tidak berbuat lain. Meskipun mereka tidak saling berjanji, tetapi apa yang bergolak di dalam hati mereka adalah serupa. Agni sendiri kemudian menjadi risau pula. Tiba-tiba jantungnya segera menjadi semakin cepat berdetak. Sekali-sekali ia menarik nafas panjang untuk mencoba menenangkan gelora di dalam dadanya. Apabila dipandangnya wajah Mahendra, ia menjadi iri. Anak muda itu justru lebih dahulu daripadanya, dapat menguasai diri dan melihat kenyataan, meskipun Mahendra ini dahulu pernah menjadi hampir gila dan hampir saja membunuh Wiraprana. Pada saat itu, ia berdiri di pihak, bahkan menjadikan dirinya Wiraprana itu untuk melawan Mahendra. Tetapi di hati Mahendra itu kini seolah-olah sama sekali tidak berbekas lagi. Ia dapat melihat, mengantarkan, bahwa menerima perintah-perintah Ken Dedes dengan hati yang sama sekali tidak membayangkan apa yang pernah terjadi. Mahisa Agni menarik nafas, kemudian di dalam hatinya ia berkata, "Aku berkumpul dengan gadis itu sejak kanak-kanak. Gambaran-gambaran tentang dirinya, jauh lebih dalam terpahat di dinding hatiku daripada Mahendra." Tetapi tiba-tiba Mahisa Agni itu mengumpat-umpat sendiri di dalam hati. Katanya, "Persetan! Aku tidak peduli lagi dengan gadis itu. Aku tidak mempunyai kepentingan sama sekali. Kalau aku kini datang kepadanya, adalah karena aku menjadi iba kepadanya. Ini adalah suatu sikap yang baik." Tetapi Mahisa Agni menjadi kecewa sendiri kepada angan-angannya. Seolah-olah ia adalah seorang yang sangat baik hati, yang mementingkan kepentingan orang lain jauh lebih dahulu dari kepentingannya. Apalagi anggapan itu tumbuh di dalam angan-angannya sendiri. Untuk seterusnya, mereka bertiga seolah-olah telah kehilangan kesempatan untuk saling berbicara. Mereka masing-masing dicengkam oleh kegelisahan mereka sendiri-sendiri. Apalagi ketika kemudian tampak di kejauhan, padukuhan Panawijen yang masih cukup hijau, seperti segerombol gerumbul yang tumbuh di antara padang yang kering kerontang. Yang terdengar kemudian adalah derap kuda-kuda mereka. Tanpa mereka kehendaki, maka kuda-kuda itu pun berjalan semakin cepat, seakan-akan terasa oleh binatang-binatang itu, bahwa perjalanan yang panas itu hampir berakhir. Ladang dan sawah-sawah telah mereka lalui. Hampir tak ada bedanya dengan padang rumput karautan. Panas.
Namun sejenak lagi mereka telah sampai ke ujung lorong yang memasuki padukuhan Panawijen. Terasa angin yang sejuk tiba-tiba menampar wajah-wajah mereka, sehingga dengan serta-merta mereka menarik nafas dalam-dalam. Lindungan dedaunan dan silirnya angin di padukuhan telah membuat kuda-kuda mereka bertambah tegar. Tetapi hati merekalah yang kini tidak menjadi semakin sejuk. Bahkan terasa dada mereka bertambah panas oleh kegelisahan masing-masing. Siddhartha dan Mahendra berdoa, mudah-mudahan Ken Dedes itu tidak terlampau mengecewakan kakaknya. Apabila demikian, maka hati Mahisa Agni yang keras itu pun akan menjadi semakin membatu. Beberapa gadis-gadis muda dari Panawijen ketika melihat Mahisa Agni dan kedua orang kawan seperjalanan memasuki padukuhan, dengan serta-merta berteriak hampir bersamaan. "Agni, adikmu telah kembali." Mahisa Agni menganggukkan kepalanya. Ia tersenyum sambil menyahut. "Ya, aku kembali karena Ken Dedes." Namun jawabannya itu tidak melontar dari dasar hatinya yang tulus. Ia telah mencoba memulas perasaannya. Mendengar jawaban itu gadis-gadis Panawijen itu pun menyahut. "Berbahagialah adikmu Agni. Aku dengar, kau akan beripar dengan sang Aku Tunggul Ametung." Mahisa Agni menganggukkan kepalanya. Ia mencoba tersenyum pula sambil menjawab. "Adalah karunia bagi keluarga kami." Gadis-gadis itu tidak lagi berteriak-teriak ketika Mahisa Agni dan kawan-kawannya menjadi semakin jauh. Yang tinggal adalah kepulan debu yang putih. Siddhartha mencoba memandang wajah Mahisa Agni. Tetapi terasa olehnya bahwa apa yang diucapkan bukanlah yang dirasakannya. Ia tersenyum, meskipun hatinya pedih. Tetapi untuk mencoba menghilangkan kejemuannya Siddhartha berkata, "Adi Mahendra, ternyata gadis-gadis Panawijen cantik-cantik. Apakah Adi Mahendra tidak ingin meniru Aku Tunggul Ametung, mengambil satu dari mereka?" Dada Mahendra berdesir. Tetapi segera ia menjawab, "Tentu Kakang. Aku akan melamar salah seorang dari mereka. Biarlah Mahisa Agni memilih untukku." "Bukan begitu Agni." Mahisa Agni mengangguk kaku. Ia tahu bahwa Mahendra tersentuh pula perasaannya. Namun sekali ia mengagumi kebenaran hati anak muda itu, sehingga sama sekali tak berkesan pada wajah dan sikapnya. "Sayang, anak laki-lakiku masih terlampau kecil. Kalau aku kelak akan memilih menantu, maka aku akan selalu ingat pada gadis-gadis Panawijen," berkata Siddhartha kemudian. Mahendra tersenyum. Tetapi ia tidak menyahut, sehingga kembali mereka terlempar dalam kediaman. Kuda-kuda mereka kini telah menelusuri jalan padukuhan Panawijen. Derap kaki-kaki kuda mereka di atas tanah berbatu-batu terdengar seperti derap jantung mereka sendiri. Semakin ia mendengar semakin keras. Bahkan ketika mereka telah menjadi demikian dekatnya, derap kuda mereka telah tidak mereka dengar lagi. Mereka disibukkan oleh suara yang riuh di dalam hati masing-masing. Ketika itu, maka para penjaga regol di halaman rumah Ken Dedes telah melihat kedatangan mereka bertiga. Karena itu, maka salah seorang daripadanya segera masuk ke halaman dan melaporkannya kepada Witantra. "Benarkah Adi Siddhartha?" bertanya Witantra. "Menurut penilikan kami, sebenarnya lah demikian." "Berapa ekor kuda yang kau lihat?" "3." Witantra menganggukkan kepalanya. Kemudian kepada Ken Dedes ia berkata, "Tuan Putri, agaknya Adi Mahisa Agni bersedia datang." Ternyata yang datang adalah 3 ekor kuda. Dada Ken Dedes berdesir. Bahkan kemudian menjadi berdebar-debar semakin lama semakin cepat. Dicobanya kemudian menenangkan hatinya dan bersikap seperti yang telah direncanakan. Kalau Mahisa Agni nanti datang, maka ia akan menyambutnya dengan sikap seorang yang cukup dewasa. Ia akan memandangi Mahisa Agni itu sesaat. Tidak perlu dengan tersenyum atau tertawa. Kemudian mempersilakan Mahisa Agni itu duduk. Ditanyakannya bagaimana keadaannya selama ini, apakah ia selalu sehat-sehat saja. Pertanyaan-pertanyaan itu harus pendek-pendek dan hanya beberapa masalah yang paling penting. Seterusnya ia harus bertanya kenapa bendungan itu pecah, bagaimana mereka sekarang membuat bendungan yang baru. Yang terakhir ia harus mengajak Mahisa Agni pergi ke Tumapel. Jangan ditanyakan kesediaannya, tetapi lebih condong pada suatu perintah yang harus ditaati. Perintah dari seorang Aku yang berkuasa di Tumapel dan sekitarnya. Ketika Ken Dedes itu kemudian mendengar derap kuda-kuda itu, maka terasa jantungnya mengembang.
Bukan oleh kebanggaan, tetapi oleh suatu perasaan yang aneh. Tiba-tiba darahnya mendidih dibakar oleh kegelisahan. Namun darah itu kemudian serasa membeku ketika ia melihat para penjaga regol menganggukkan kepalanya dalam-dalam. Tentu mereka memberikan hormat kepada perwiranya Siddhartha. Dan benarlah. Sesaat kemudian dilihatnya seekor kuda muncul dari regol itu, kemudian disusul yang lain, kuda Mahendra. Yang terakhir dengan penuh keraguan-raguan adalah kuda Mahisa Agni. Mahisa Agni sendiri telah turun dari punggung kudanya. Dituntunnya kuda itu memasuki halaman. Halaman rumah yang didiaminya sejak kanak-kanak. Tetapi ketika ia melihat beberapa orang prajurit, umbul-umbul dan panji-panji, maka terasa bahwa ia telah terdampar ke suatu daerah yang asing. Sejenak Mahisa Agni tegak seperti patung. Ketika matanya beredar di sekeliling halaman itu, maka hatinya berguncang. Rumah yang didiaminya sejak kanak-kanak, padepokan gurunya itu, seolah-olah kini telah diduduki oleh orang asing yang tak dikenalnya. Hampir saja perasaannya meledak melihat keadaan itu, seandainya matanya tidak segera terbentur pada seorang gadis yang duduk di tengah-tengah pendapa, dihadapi oleh Witantra dan Kebo Ijo. Hati Mahisa Agni berdesir. Gadis itu adalah Putri Empu Purwa. Putri satu-satunya dari pemilik padepokan ini, sehingga bagaimanapun juga, Mahisa Agni harus merasa bahwa Ken Dedes lebih berhak atas padepokan ini daripada dirinya. Tetapi lebih daripada itu dadanya pun berguncang pula. Dilihatnya Ken Dedes seolah-olah bintang yang bercahaya cemerlang di tengah-tengah langit yang gelap pekat. Seorang gadis dalam pakaian kebesaran di antara para endang yang sederhana, pendapa padepokan yang sederhana pula, di tengah-tengah halaman yang hampir menjadi kering. Dalam guncangan-guncangan perasaan itu, Mahisa Agni berdiri tegak seperti patung. Kakinya serasa menjadi beku dan seluruh aliran darahnya seolah-olah berhenti. Ia tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa ia akan dihadapkan pada suatu kelompok orang-orang yang berada dalam sikap-sikap resmi. Ia tidak menyangka bahwa di padepokan itu seolah-olah telah terjadi suatu sidang paksewakan. Mahendra dan Siddhartha melihat perubahan yang terjadi pada wajah Mahisa Agni. Wajah yang mula-mula menjadi tegang, namun kemudian wajah itu telah berubah menjadi beku. Namun mereka berdua pun selalu diliputi oleh kecemasan akan sikap Ken Dedes terhadap kakaknya. Apakah sikap itu akan menyayat hati Mahisa Agni, atau akan meluluhkannya? Kalau Ken Dedes bersikap keras maka Mahendra dan Siddhartha yakin bahwa Mahisa Agni tidak akan dapat ditundukkan. Tetapi kalau Ken Dedes bersikap seperti yang telah dibayangkan kepada Mahisa Agni, maka hati anak muda itu pun akan cair. Dalam pada itu, Ken Dedes yang duduk di pendapa pun tidak kalah tegangnya ketika ia melihat Mahisa Agni berdiri mematung. Dengan sekuat tenaganya Ken Dedes mencoba mempertahankan perasaannya supaya ia dapat bersikap seperti yang dikehendakinya. Tetapi yang dilihat adalah Mahisa Agni yang telah berubah dari Mahisa Agni yang dulu. Mahisa Agni itu, setelah tidak bertemu beberapa lama, menjadi demikian kurus, dan wajahnya menjadi merah kehitam-hitaman terbakar sinar matahari. Matanya menjadi cekung terlindung di bawah alisnya yang tebal. Melihat kenyataan itu dada Ken Dedes seperti tertimpa runtuhan Gunung Kawi. Alangkah mengharukan. Mahisa Agni yang kekar itu tiba-tiba menjadi sangat berubah. Apakah sebenarnya yang telah terjadi padanya? Mungkin Panawijen yang kering ini, mungkin kerja yang dilakukannya tanpa mengenal istirahat untuk membangun bendungan. Dada Ken Dedes itu serasa menjadi terguncang-guncang. Sejenak ia masih mencoba untuk tetap dalam sikapnya. Biarlah ia tahu, katanya di dalam hati, bahwa ia harus melihat kenyataan. Kenyataan yang ada padaku dan kenyataan bagi dirinya sendiri. Bahwa ia tidak akan dapat mengingkari kewajibannya. Kewajiban untuk memenuhi panggilan Aku Tunggul Ametung sebagai penguasa tertinggi di Tumapel dan kewajiban sebagai saudara tua. Tetapi dalam pada itu, tiba-tiba Ken Dedes itu merasa dirinya menjadi terlampau kecil ketika ia melihat sinar mata Mahisa Agni yang menyorotkan kebesaran pribadinya. Wibawa yang justru menyengsara dirinya. Bukan Mahisa Agni yang jatuh ke dalam pengaruh wibawa yang diangan-angankan. Sorot mata yang cekung itu adalah sorot mata Mahisa Agni yang dahulu juga, meskipun tubuhnya kini menjadi kurus, dan wajahnya telah menjadi hitam kemerah-merahan dibakar oleh terik matahari. Ken Dedes itu seolah-olah melihat betapa dirinya sendiri sedang berusaha untuk meluruskan jalan mendaki ke tingkat tertinggi bagi seorang gadis Tumapel.
Permaisuri adalah kesempatan yang tidak akan ditemui oleh gadis yang lain. Tetapi apa yang dilakukannya itu adalah untuk dirinya sendiri. Tidak untuk orang lain. Sedang Mahisa Agni yang telah menjemur dirinya sendiri di padang karautan adalah bekerja keras untuk kepentingan bersama. Kepentingan rakyat Panawijen yang mengalami kekeringan. Terasa betapa rakyat Panawijen telah memeras keringat mereka untuk mengatasi kesulitan yang telah merasa melanda padukuhan itu. Seolah-olah terbayang betapa mereka bekerja, memecah batu, menggulung berunjung-berunjung dan kemudian bersama-sama seperti semut mengangkat berunjung-berunjung raksasa dan menjatuhkannya ke dalam air. Dalam pada itu terik matahari dengan panasnya menyengat punggung-punggung mereka yang telanjang. Sebagian yang lain telah bekerja membuat parit-parit induk, mencangkul tanah terbungkuk-bungkuk sambil bermandikan keringat. Tiba-tiba Kendedes itu tersentak. Ia kini benar-benar telah dicengkam oleh suatu perasaan yang tidak dimengertinya. Ketika sekali lagi terpandang olehnya sorot mata Mahisa Agni, maka dadanya serasa telah meledak. Mahisa Agni yang kurus, yang wajahnya terbakar oleh sinar matahari namun yang sorot matanya masih setajam sorot mata yang dahulu, bahkan sorot mata itu kini menjadi semakin bercahaya, seperti cahaya yang memancar dari tekadnya yang bulat menghadapi kerja. Kendedes kini telah kehilangan segala macam pertimbangan. Kendedes sendiri tidak tahu, kenapa tiba-tiba saja ia telah berdiri dan dengan serta-merta berlari turun ke halaman. Terdengar suaranya serak terloncat dari tenggorokannya. "Kakang! Kakang Mahisa Agni!" Mahisa Agni masih berdiri seperti patung. Tetapi kemudian kedua tangannya pun bergerak, ketika terasa gadis itu mendekapnya sambil menangis sejadi-jadinya. "Kakang!" Suara Kendedes tenggelam dalam tangisnya. Halaman padepokan itu kini benar-benar dicengkam oleh kesepian. Justru karena itu, maka suara tangis Kendedes pun terdengar semakin keras. Tangis yang seolah-olah sebuah ledakan yang dahsyat dari segenap pergolakan yang terjadi di dalam dadanya. Mahisa Agni, yang berdiri tegak, seakan-akan terpukau oleh sebuah peristiwa yang tak dapat dimengertinya sendiri. Namun didengarnya suara tangis Kendedes, dan dirasakannya kehangatan air matanya menetes di tangannya. Tiba-tiba mulut Mahisa Agni itu pun bergerak, dan meluncurlah kata-katanya. "Sudahlah Kendedes, jangan menangis." Kata-kata itu benar-benar telah memberi kesejukan pada hati Kendedes. Seperti kata-kata yang dahulu selalu didengarnya pada masa kanak-kanak. Kalau Kendedes menangis karena bermacam-macam sebab, mungkin karena kakinya terantuk batu, mungkin karena gadis itu terjatuh, mungkin karena ayahnya telah memberinya sekedar peringatan atas kenakalannya, maka selalu didengarnya apabila ia menangis kata-kata Mahisa Agni, "Sudahlah Kendedes, jangan menangis." Kini kata-kata itu didengarnya lagi. Kendedes masih juga mendekap tubuh Mahisa Agni seolah-olah tidak akan dilepaskannya lagi. Bagi Kendedes, Mahisa Agni adalah satu-satunya keluarganya. Mahisa Agni kini bukan saja kakaknya, tetapi Mahisa Agni adalah ayahnya, bahkan Mahisa Agni adalah ibunya. Karena itu, maka kini Kendedes seakan-akan mendapat naungan dari terik panas yang membakar tubuhnya. Sekali lagi Kendedes mendengar Mahisa Agni berkata, "Jangan menangis, Kendedes." Tangis Kendedes itu pun kemudian mereda, perlahan-lahan tangannya terlepas, dan diusapnya air matanya. Tetapi semua rencana yang telah disusunnya telah lenyap dari kepalanya. Urut-urutan pertanyaan yang sudah dianyamnya dengan penuh pertimbangan hampir semalam suntuk, kini telah tidak diingatnya lagi. Kendedes sama sekali tidak mampu untuk menanyakan keselamatan Agni, kemudian keadaan padukuhan ini dan bendungan yang dibangunnya. Kendedes sudah tidak dapat lagi mengucapkannya, berurutan seperti yang dikehendakinya. Apalagi minta supaya Mahisa Agni pergi ke Tumapel bukan sebagai suatu permintaan, tetapi harus dinyatakannya sebagai suatu perintah. Yang pertama-tama diucapkan oleh Kendedes adalah, "Kakang, kenapa kau menjadi kurus dan kulitmu menjadi merah kehitam-hitaman dibakar oleh terik matahari?" "Aku tidak apa-apa Kendedes. Aku sehat." Olehnya, bahwa apa yang diucapkan bukanlah yang dirasakannya. "Tetapi kau menjadi kurus." "Mungkin," sahut Mahisa Agni kemudian. "Tetapi bukan karena suatu kesulitan. Tetapi karena kerja yang menyenangkan di padang karautan." Kendedes terdiam sesaat. Dipandanginya tubuh Mahisa Agni yang semakin lama tampak semakin hitam. Namun sorot matanya masih juga menyala seperti sorot mata Agni dahulu. Para prajurit yang berdiri di sekitar halaman itu terpaku diam.
Mereka menyaksikan pertemuan yang mengharukan dari dua orang kakak beradik. Perpisahan yang terjadi sebenarnya belum terlampau lama. Namun selama ini mereka telah dirisaukan oleh perasaan masing-masing, sehingga ketika mereka mendapat kesempatan untuk bertemu maka meledaklah segala yang tersimpan di dalam hati. Siddhartha dan Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Ternyata apa yang mereka katakan tentang gadis itu benar-benar terjadi. Karena itu maka Siddhartha dan Mahendra mengharap bahwa hati Mahisa Agni akan dapat dicairkan. Sejenak kemudian Mahisa Agni telah mendapatkan kesadarannya sepenuhnya kembali. Disadarinya bahwa berpasang-pasang mata memandanginya. Karena itu maka katanya kepada Ken Dedes. Ken Dedes, kembalilah ke pendapa. Ken Dedes menganggukkan kepalanya. Tetapi para prajurit yang berdiri di sekitar pendapa, Witantra dan Kebo Ijo yang duduk di pendapa serta segala macam umbul-umbul dan panji-panji, kini telah tidak menarik lagi baginya. Ia telah kehilangan segala macam rencananya yang telah direka-rekanya tidak saja semalam suntuk, tetapi sejak ia masih berada di Istana Tumapel. Mahisa Agni pun kemudian membawa Ken Dedes naik ke pendapa. Dipersilakannya Ken Dedes duduk di tempatnya semula, di antara para endang yang duduk dengan wajah yang aneh. Mereka menjadi bingung apa yang mesti mereka lakukan. Ketika mereka melihat Ken Dedes menangis maka apabila mereka berada dalam keadaan seperti biasa, seperti yang pernah dialaminya dahulu, maka mereka pasti sudah berlari-lari mendatangi. Menghibur dan menggandengnya masuk ke dalam biliknya. Tetapi mereka kini berada dalam keadaan yang tak mereka kenal, sehingga mereka tidak berani beranjak dari tempatnya. Ketika Ken Dedes telah duduk kembali, maka setiap prajurit di halaman itu menarik nafas dalam-dalam. Witantra dan Kebo Ijo pun menganggukkan kepala mereka, seakan-akan mereka telah terlepas dari cengkaman keadaan yang menegangkan urat syaraf mereka. Namun dalam pada itu, Ken Dedes menjadi seolah-olah membisu. Ditundukkannya kepalanya dan sekali-sekali jari-jari tangannya mengusap air matanya yang masih menetes satu-satu. Sehingga kembali pendapa itu menjadi sunyi. Beberapa orang duduk dengan kaku, seperti tiang-tiang pendapa itu sendiri. Witantralah yang kemudian memecah kesunyian itu. Perlahan-lahan ia bertanya kepada Mahisa Agni. Mahisa Agni, bukankah kau selamat selama ini? Mahisa Agni berpaling. Seakan-akan ia baru bangun dari tidurnya. Tergagap ia menjawab. Ya Witantra. Aku selamat. Witantra menarik nafas, katanya. Syukurlah. Mudah-mudahan padukuhanmu tidak mengalami sesuatu. Kita berharap demikian. Tetapi kau telah melihat sendiri apa yang terjadi. Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebenarnya ia memang ingin tahu apa yang telah terjadi di Panawijen dan di Padang Karautan. Meskipun sebagian daripada apa yang terjadi di Panawijen dan di Padang Karautan telah diketahuinya, namun Witantra itu bertanya pula. Mahisa Agni, aku hampir tidak dapat mengenal lagi daerah ini. Panawijen dengan cepatnya telah berubah. Ya, sahut Agni dengan nada datar. Panawijen telah berubah. Segalanya berubah. Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian kembali ia bertanya. Panawijen agaknya telah mengalami masa kering yang dahsyat, sehingga tumbuh-tumbuhan cepat kehilangan kesegarannya. Kembali Mahisa Agni menyahut dengan nada datar. Ya. Panawijen telah menjadi kering sejak bendungan itu pecah. Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ketika mulutnya bergerak untuk mengucapkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, tiba-tiba ia terkejut. Ken Dedes dengan serta-merta memotongnya. Cukup Kakang Witantra. Sejenak Witantra terpaku, namun kemudian ditundukkannya kepalanya dalam-dalam sambil berkata. Ampun Tuan Putri, kalau pertanyaan-pertanyaan hamba tidak berkenan di hati. Aku tidak mau mendengar, Kakang, jawab Ken Dedes. Tetapi ia tidak dapat meneruskan kata-katanya. Terasa kerongkongannya seolah-olah tersumbat. Kembali pendapa itu terdampar dalam suatu kesenyapan. Sekali-sekali para prajurit saling berpandangan. Namun kembali mereka menundukkan kepala-kepala mereka. Mereka dihadapan pada suatu keadaan yang sama sekali asing bagi mereka. Bagi para prajurit itu, ujung pedang dan tombak tidak akan menggelisahkan mereka seperti saat itu. Mereka dihadapkan pada suatu keadaan yang tidak dapat dimengerti. Tetapi Witantra, Siddhartha dan Mahendra mempunyai perasaan yang lebih tajam dari para prajurit itu.
Mereka mengerti bahwa Ken Dedes tiba-tiba dilanda oleh suatu ketakutan mendengar jawaban-jawaban Mahisa Agni. Mahisa Agni pada saatnya pasti akan mengatakan bahwa bendungan itu telah pecah. Dan Mahisa Agni pasti akan mengatakan, seperti berita yang telah mereka dengar, dan yang Ken Dedes telah pula mendengarnya, bahwa ayah Ken Dedes, Empu Purwalah yang memecahkan bendungan itu, sebagai suatu kutukan atas padukuhan Panawijen. Panawijen akan menjadi kering, karena penduduknya tidak melindungi anak gadisnya yang dilarikan orang. Kebo Ijo pun dapat merasakan ketakutan itu pula. Tetapi tanggapannya agak berbeda dengan kedua saudara seperguruannya. Bahkan seluruh isi pendapat itu terkejut ketika tiba-tiba terdengar Kebo Ijo itu tertawa tertahan-tahan, sehingga suaranya mirip dengan ringkik kuda. Kebo Ijo, bentak Witantra sambil memandangi wajah anak muda itu dengan tajamnya. Kenapa kau tertawa? Dengan susah payah Kebo Ijo menahan tawanya. Jawabnya. Menurut kata orang-orang tua, Kakang. Kalau pembicaraan tiba-tiba terhenti, maka pada saat itu di sekitar tempat pembicaraan itu ada setan yang sedang lewat. Witantra menggeram. Hampir saja tangannya bergerak menampar kening Kebo Ijo seandainya tidak segera disadarinya, bahwa di hadapannya duduk seorang gadis yang pasti akan menjadi ngeri melihat perbuatannya. Tetapi karena itu, maka terdengar Witantra itu membentak betapapun ia mencoba menahan-nahan. Kebo Ijo. Pergi ke halaman belakang. Kawani perwira dan prajurit yang berjaga-jaga di sana. Kebo Ijo pun kemudian menundukkan wajahnya. Ia menjadi takut juga kepada kakak seperguruannya. Perlahan-lahan ia beringsut mundur. Akhirnya ia pun turun dari pendapa dan berjalan ke halaman belakang. Tetapi Mahisa Agni yang memandangi wajah anak muda itu masih melihat bibir Kebo Ijo tertarik ke sisi. Betapa hati Mahisa Agni menjadi panas melihatnya. Namun ia tidak berbuat sesuatu. Bahkan kembali Mahisa Agni mengagumi betapa Witantra selalu berbuat dengan tepat, meskipun terhadap adik seperguruannya sendiri. Ken Dedes pun menjadi tidak senang melihat tingkah laku Kebo Ijo. Namun gadis itu pun tidak mengatakan sesuatu. Bahkan kemudian kembali dadanya dilanda oleh perasaan takut dan cemas. Ia memang tidak mau mendengar lagi cerita tentang pecahnya bendungan Panawijen. Cerita itu merupakan sebuah cerita yang akan dapat selalu menghantuinya. Bagaimana ayahnya menderita, sehingga kehilangan keseimbangan berpikir karena kehilangan dirinya. Namun tiba-tiba ia telah menyerahkan diri kepada orang yang melindungi mereka pada saat itu. Apakah aku telah mengkhianati ayahku pula? Tiba-tiba terdengar sebuah pertanyaan mengguntur di dalam dadanya. Dan apakah karena hal-hal yang demikian ini pula, maka Kakang Mahisa Agni telah melepaskan aku? Tiba-tiba dada Ken Dedes menjadi sesak. Ia menjadi semakin ketakutan apabila tiba-tiba saja Mahisa Agni dengan kehendak sendiri, bahkan mungkin dengan sengaja akan menceritakan segala macam peristiwa yang pernah dialami di hadapan para perwira dan prajurit Tumapel. Karena itu, karena kegelisahan, kecemasan dan perasaan yang lain yang mendesaknya, maka Ken Dedes merasa seolah-olah dikejar-kejar oleh bayangan tentang masa-masa lampau itu, sehingga dengan serta-merta ia berkata lantang. Kakang Mahisa Agni. Kedatanganku ke Panawijen didorong oleh keinginanku bertemu dengan Kakang Mahisa Agni. Karena itu, biarlah aku berbicara dengan Kakang tanpa orang-orang lain yang mendengarkannya. Mahisa Agni menggigit bibirnya. Ia sendiri tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukan dalam keadaan serupa itu. Tetapi dengan tiba-tiba ia menjadi sangat iba kepada gadis itu. Sama sekali bukan karena pengaruh kewibawaannya, tetapi karena air mata yang telah membasahi wajah Ken Dedes. Dengan demikian maka tidak ada pilihan lain baginya daripada memenuhi permintaan itu, seperti pada masa kanak-kanak mereka. Mahisa Agni tidak pernah menolak permintaan Ken Dedes apabila ia mampu melakukannya. Ken Dedes tidak menunggu jawaban Mahisa Agni. Segera ia bangkit sambil berkata, Marilah, Kakang. Mahisa Agni menganggukkan kepalanya. Tetapi sebelum ia menjawab, Ken Dedes sudah mendahuluinya berjalan memasuki ruang dalam rumahnya. Mahisa Agni pun kemudian bangkit pula. Kepada Witantra, Mahendra dan Siddhartha ia berkata, Baiklah aku mengikutinya. Mungkin ada persoalan-persoalan penting yang akan dikatakannya. Silakan, jawab mereka hampir serentak. Mahisa Agni pun kemudian berjalan dengan langkah yang berat mengikuti Ken Dedes menghilang di balik pintu, masuk ke ruang dalam rumah gurunya. Rumah yang sudah didiaminya sejak masa kanak-kanaknya.
Sepeninggal Ken Dedes, para emban pun menjadi gelisah. Mereka belum pernah melakukan upacara seperti itu. Karena itu mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka sama sekali tidak berani beranjak dari tempatnya. Meskipun mereka menjadi penat dan jemu, namun mereka masih saja duduk di tempatnya. Apalagi mereka ketahui bahwa Witantra, Siddhartha, Mahendra dan para prajurit yang lain pun sama sekali tidak beranjak dari tempat mereka. Ketika Mahisa Agni menutup pintu dinding yang memisahkan ruang dalam dan pendapa rumah itu, dadanya kembali bergelora. Ia tidak segera melihat Ken Dedes di ruang itu. Karena itu maka Mahisa Agni pun melangkah lagi, semakin dalam. Telah beratus, bahkan beribu kali ia menginjak lantai yang kini diinjaknya, telah beratus bahkan beribu kali ia lewat ruangan itu, dan berapa ribu kali pula ia melangkahi telundak dinding penyekat ruang dalam, namun terasa kini semuanya itu asing baginya. Ia tidak segera menemukan Ken Dedes di dalam ruangan-ruangan itu. Kini Mahisa Agni berjalan lagi ke ruang belakang. Ruang itu pun kosong sama sekali. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ketika terpandang olehnya selintru yang menutup bilik Ken Dedes, Mahisa Agni menjadi ragu-ragu. Apakah gadis itu berada di dalam biliknya? Bilik yang telah lama ditinggalkannya. Namun Ken Dedes harus menemuinya. Mungkin gadis itu ingin mengatakan sesuatu yang penting kepadanya. Perlahan-lahan Mahisa Agni melangkah ke pintu bilik itu, perlahan-lahan tangannya berpegangan pada uger-uger pintu. Namun kembali ia menjadi ragu-ragu. Perasaan yang dahulu tidak pernah dimilikinya apabila ia ingin memasuki ruangan itu, meskipun seandainya Ken Dedes baru tidur sekalipun. Tetapi sesuatu mendesak dadanya. Ia harus menemui gadis itu. Dengan penuh kebimbangan Mahisa Agni beringsut maju. Perlahan-lahan ia menjengukkan kepalanya lewat pintu bilik yang menganga lebar. Tetapi kembali ia menarik nafas dalam-dalam. Bilik itu pun ternyata kosong. Di manakah gadis itu? Desisnya. Mahisa Agni pun melangkahkan kakinya kembali. Sekarang ia menuju ke serambi belakang. Ruang satu-satunya yang tinggal dari rumah induk itu selain 3 sentong yang hampir tak pernah dipergunakan. Kalau di serambi itu Ken Dedes tidak ada, maka ia pasti berada di dapur atau di bilik di belakang serambi itu. Bilik itu adalah biliknya. Sekali lagi Mahisa Agni melompati telundak pintu samping. Lewat serambi gandok Mahisa Agni berjalan ke belakang. Tiba-tiba langkahnya tertegun ketika ia melihat bahwa Ken Dedes memang berada di serambi itu. Serambi yang terbuka ke arah belakang. "Kakang," desisnya ketika ia melihat Mahisa Agni. Mahisa Agni tidak menyahut, tetapi ia berjalan mendekati gadis itu. Ketika ia duduk di tikar di depan Ken Dedes, hatinya berdesir. Di balik dinding inilah, terletak balai-balai bambu. Kalau bulan terang, maka kadang-kadang ia berbaring-baring di tempat itu sambil meniup serulingnya dahulu. Tetapi sekarang seruling itu hampir tak pernah disentuhnya. "Kakang," ulang Ken Dedes ketika Mahisa Agni telah duduk. "Banyak sekali yang sebenarnya ingin aku katakan, tetapi tiba-tiba semuanya itu lenyap dari kepalaku. Meskipun demikian Kakang, aku mengharap Kakang sudah dapat mengetahui maksud kedatanganku. Sebab sebelum aku telah datang pula bibi emban pemomongku yang bahkan telah datang bersamamu ke Tumapel. Tetapi kau tidak sempat menemui siapapun sampai kau kembali ke Panawijen." Terasa kata-kata itu meluncur seperti tanpa dapat dikendalikan. Simpang siur, karena Ken Dedes telah kehilangan ketenangannya, apalagi rencana yang telah disusunnya semalam suntuk. Mahisa Agni tidak segera menjawab. Ditunggunya Ken Dedes berkata terus. "Kakang, apakah Kakang dapat memenuhi permintaan itu?" Pertanyaan yang terlalu langsung itu sama sekali tidak disangkanya. Mahisa Agni menduga bahwa Ken Dedes akan mengucapkan berbagai alasan-alasan, baru kemudian minta kepadanya untuk pergi ke Tumapel, sehingga dugaan itu sama sekali bertentangan dengan rencana Ken Dedes sendiri. Untunglah bahwa Ken Dedes menjadi gelisah dan kehilangan ketenangannya, sehingga semua rencana itu tidak dapat dilakukan. Sebab dengan demikian, maka akibatnya pasti akan berlawanan dari yang dikehendakinya. Mahisa Agni sama sekali tidak akan dapat disilaukan oleh sikap dan keadaan Ken Dedes karena goresan-goresan yang telah membekas terlampau dalam pada dinding hatinya. Tetapi kini Ken Dedes itu berkata terbata-bata tanpa dapat menyusun urutan yang teratur sehingga justru karena itu Mahisa Agni tidak menjadi semakin tersinggung karenanya. Meskipun demikian, permintaan itu sendiri bukanlah permintaan yang menyenangkan bagi Mahisa Agni.
Permintaan itu adalah permintaan yang menjemukan. Bersambung ke bab 47. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.